Laila Bu. Nggak boleh. Itu kan Bu. Iya Bu, nggak lagi. Kita itu mau sosial semuanya sama, jangan boleh yang ada bullying kayak gitu. Kasihan temannya. Terus di sini ada yang tahu nggak apa saja dampak dari bullying itu, baik dari pelaku maupun korbannya? Ada yang tahu? Ibu tunjuk kalau gitu ya. Ya, ayo Mbak Fatih, apa dampak dari pelakunya? Kalau dampak dari pelakunya itu misalnya kalau bully di sekolah itu Bu ya, nanti itu yang pelakunya itu bisa dipanggil sama guru, bisa apa? Dipanggil biasanya kan ke ruang BK. Iya Bu, itu. Dari Mbak Ardia, dampak untuk korbannya bagaimana? Nah, korban dari bullying. Dijauhi dari teman-temannya. Ya, dijauhi dari teman-temannya. Baliknya mungkin mau menambahkan? Dampaknya kalau dari diri sendiri pasti dia takut terus Iya. di rumah. Wah, betul. Mbak Rizky? Itu Bu, tertekan. Betul. Iya. Nanti kalau nggak ada di lantai. Iya, banyak kan? Banyak kan sekarang anak-anak itu dibully sama teman-temannya, terus dia merasa tertekan, mentalnya down, akhirnya dia memilih jalan untuk bunuh diri. Depresi. Gak boleh ya kayak gitu ya. Laila sepertinya Mau menambahkan Mbak Laila ada dampak dari overthinking? Ya, kita harus apa? Biasanya dampaknya kita akan memikirkan kan. Kita merasa takut, khawatir, berpikiran yang berlebihan gitu. Nah, ini contoh dampak dari bullying. Yang pertama kan merasa cemas atau depresi yang dibilang oleh Mbak Rizky tadi kan. Dia merasa cemas atau depresi, terus mengambil langkah untuk mengakhiri dirinya. Itu kan tidak baik ya. Terus ada juga gangguan tidur. Biasanya kan kalau kita dibully atau pelaku membulinya, kan kita tidur itu gak enak ya, bahwa tidak apa namanya, tidak enak untuk tidurnya gitu, tidak nyaman, tidak maksimal katanya Mbak Laila. Kepikiran terus Bu. Terus munculnya perasaan rendah diri. Biasanya bagi yang dibulinya itu merasa rendah diri, dia merasa insecure, takut. Kan biasanya kan ada yang menghina melalui fisik, seperti itu kan ya. Terus tidak dapat bersosialisasi. Kalau dari korban bullyingnya itu tidak dapat bersosialisasi karena merasa takut dia untuk dibully. Pasti rata-rata ya. Kebanyakan mungkin korban bullying itu menyendiri gak sih? Iya. Teman-temannya kan? Iya Bu. Kebanyakan sosialisasi. Terus mengisolasi diri, menyendiri. Sama tidak bersosialisasi, dia daripada ikut dengan suatu kelompok di kelasnya, dia lebih baik menyendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Ibu. Ada? Ada. Tidak ada. Semoga selalu diterapkan ya ini, jangan membuli. Terus memiliki keinginan bunuh diri. Nah, betul yang Mbak Rizky ini tadi kan, memiliki keinginan bunuh diri bagi si korbannya karena dibully tersebut. Terus lanjut ini. Nah, bagaimana cara mencegah bullying? Sadar diri, Bu. Sadar diri. Nah, Mbak Ira, bagaimana cara mencegah bullying? Orang kalau dia melihat dia itu takut ya, dia kan pasti dibully. Tapi dia sadar diri, berani membuli. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Ira. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Apa dari bagaimana cara mencegah Mbak Nadira? Gimana tuh cara mencegah bullying? Cara mencegah bullying. Tadi yang disampaikan Mbak Ira. Dia udah katanya tunjukkan. Nah, terus kita jawab. Sadar diri. Mungkin saya akan nambahin mungkin punya apa bisa menjaga menghormati perasaan teman. Jadi kalau kita bisa menghargai kan kita mungkin tidak membuli karena kita tahu juga perasaan kalau dibully mungkin sakit hati ya, buat itu untuk pelakunya ya, lebih bisa menghargai temannya. Nah, di sini ada cara mencegah bullying. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang bullying. Nah, biasanya itu ada event atau
kayaknya serumah, cuma tuh jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Ngobrol. Nah itu lebih kencang lagi Mbak Intan. Mbak Intan ini anaknya kelihatannya introvert ya. Oh, introvert banget. Terus ciptakan budaya anti bullying. Nah kita harus baik itu dari kalangan anak-anak, remaja atau orang dewasa, kita harus menciptakan budaya anti bullying. Terus meningkatkan harga diri, yang kata Mbak Ira tadi, kalau kita meningkatkan harga diri itu kita mungkin orang-orang pelaku bullying itu tidak akan berani atau segan untuk membuli kita karena kita meningkatkan harga diri kita sendiri. Terus ajarkan cara menghadapi bullying yang tegas. Misalnya mungkin Alvia ini anaknya tegas, tetapi Mbak Iva itu mungkin suka dibullying. Nah, Mbak Alvia itu mengajarkan Mbak Iva untuk cara mencegah bullying yang tegas gitu ya. Nah, sekian materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan menampilkan drama yang bisa kalian lihat. Mau lihat drama kan? Ya, Ibu. Oke, Ibu minta tolong kepada anak-anak yang sudah Ibu tuju, silakan maju ke depan untuk menampilkan drama tentang bullying. Naskah drama tentang tindakan bullying jenjang sekolah menengah atas. Di sebuah SMA yang megah ini, siswa yang bernama Fatim, Intan, dan Alfia, Nabila, Laili, dan Rizka. Mereka adalah seorang siswi yang duduk di kelas 10 IPA 3. Intan Alfia adalah anak yang jahil, suka membuli temannya. Karena ada anak baru yang masuk di kelas mereka. Mereka pun berniatan untuk membuli anak tersebut. Tetapi perbuatan mereka tersebut diketahui oleh Bu Iva. Kemudian Bu Iva pun melaporkan kejadian itu untuk ditindaklanjuti oleh guru BK. Di suatu pagi mereka mendengar ada anak baru ke kelas mereka. Kemudian mereka pun berniatan untuk membuli anak tersebut. Tim, gue denger pagi ini di kelas kita ada temen baru loh. Lah terus apa hubungannya sama gue? Ya kan, gue cuma ngasih tahu. Kali aja kalian kudet. Iya sih, gue juga denger katanya sih ada anak baru gitu di kelas kita. Kalau nggak salah namanya itu Komarudin tahu. Hah? Siapa? Komarudin? Ih, kampungan banget sih namanya. Masa namanya tuh Komarudin? Kamu banget. Iya emang kampungan namanya sih. Ya, untuk mulai sekarang kita harus ngasih dia pelajaran biar dia itu gak semena sama kita. Betul banget. Kayaknya sih seru banget gitu. Masuk pun berbunyi kering-kering. Semua anak sudah masuk ke dalam kelas kecuali para anggota geng tersebut. Terdengar suara pintu terbanting. Brak! Semua murid terlihat ke asal suara. Ya, tak lain lagi adalah Fatim, Intan, dan Alfia. Mereka dengan santainya masuki kelas dan bagaikan tak menghiraukan tatapan murid kelasnya. Laila yang merasa kesal bangkit dari duduk dan menghampiri mereka. Hei Intan, ya Fatim, kalau masuk tuh, kalau buka pintu tuh hati-hati, jangan nendang-nendang kayak gitu, nanti kalau rusak gimana? Oh, tentang properti kelas? Ya maaf, gue gak akan banting-banting itu lagi. Iya, aku serius, gak bercanda. Oh, ya udah, permisi. Guru pun masuk, yang di belakang terdapat seorang murid. Anak-anak, tolong diperhatikan ya. Kita hari ini akan kedatangan murid baru. Tolong diperhatikan ya pada saat yang perkenalkan diri. Silakan perkenalkan diri kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Udah, Bu. Oke, silakan kamu langsung duduk ya. Iya, Bu. Pelajaran selesai, jam istirahat membuat semua murid bebas dari pelajaran dan tugas untuk makan dan minum di kantin. Tim, ke kantin yuk.
Enggak ah, males sih, enggak harus makan. Mending kita gangguin anak baru aja nggak sih? Boleh. Kayaknya asik kan? Iya juga ya. Ayo, ayo, ayo. Lo anak baru, bagi duit dong. Gue nggak punya uang. Mana mungkin lo gak punya uang? Bagi duitnya lah. Hei, cepat bagi duit lo, kampungan. Ada apa ini? Hei, kalian tuh gak boleh kayak gitu. Diem ya lo, ini bukan urusan lo. Walaupun masih baru, dia kan teman kita juga. Iya, gue tahu. Udah, gak usah lanjutin lagi ceramahan lo. Jangan nyolot gitu dong, kita bertiga cuma ngingetin doang. Iya, bener, kita cuma ngasih tahu. Lo, diem aja deh, gak usah banyak bacot. Jangan kasar gitu dong. Kamu gak kenapa-kenapa kan, Komar? Gue nggak apa-apa kok. Mereka bertiga itu memang keterlaluan. Laila, Laili, dan Nabila pun meninggalkan Komar. Fatim, Intan, dan Alfia pun menuju ke perpustakaan. Kita mau perpus aja. Ayo, Komar mau ikut gak? Gue di kelas aja. Ya udah deh. Kalau gitu kita duluan dulu ya. Iya. Duluan Komar. Lo itu cuma murid baru ya di sini. Jadi lo tuh gak usah cari-cari perhatian sama anak-anak sini ya. Tapi saya kan tidak mencari perhatian. Lo itu udah berani sama kita. Tapi Alah, rasain lo. Yuk ke perpus. Kelasnya tak sengaja lewat di depan kelasnya melihat kasus pembulian yang dilakukan Fatim dan teman-temannya. Kalian bertiga, kenapa kalian membeli Komar? Karena Kan udah apa-apa. Nanti setelah ini, Intan, Fatim, Alfia, silakan kalian ke ruang BK untuk menemui ibu. Fatim dan teman-temannya menuju ke ruang BK. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa orang yang ada di dalam ruang BK ini tak hanya kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas. Mereka tetapi ada Nabila, Laili, dan Laila. Assalamualaikum Bu. Selamat duduk. Kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Jangan Ibu harap kalian menjawabnya dengan jujur dan tidak ada kebohongan. ya Bu, saya akan menjawab dengan sejujurnya. Apa benar kalian membuli Komar? Kenapa kalian membuli Komar? Apakah karena ia mempunyai masalah denganmu atau apa? Kami kan cuma bercanda. Bercanda kamu bilang. Kalian pernah mendorongnya sampai terjatuh. Kalian benar-benar kelewatan. Kenapa kalian melakukan itu, Fatim, Intan, Alfia? Kalian tuh harus minta maaf ke Komar. Komar, Ibu harap kamu bisa memaafkan mereka bertiga. Dan untuk kalian bertiga, Intan, Alfi, dan juga Fatim, kalian seharusnya tuh gak berbuat seperti ini. Apa yang kalian perbuat itu perbuatan yang buruk, dan kalian melakukan seperti ini. Apa kalian merasa puas? Merasa senang? Tidak. Justru akan membuat sisi buruk kalian itu terlihat di orang lain. Dan Ibu harap kalian tidak mengulangi hal seperti ini lagi. Iya, maafkan kami ya Komar. Setelah kejadian ini, aku harap aku dan teman-temanku bisa berteman baik dengan kamu. iya, gue maafin kalian bertiga. Gitu dong Kim, kan enak jadinya. Nah sekarang gitu deh, kalian jangan membuli orang lagi, kan gak baik. Lebih baik kan kita berteman. Oke, baiklah kalau begitu kalian boleh balik. Baik. Sini kita berpelukan dulu. Setelah kejadian itu, Fatim, Intan, dan Alfia berteman dengan Komar. Mereka bertiga belajar bahwa tak baik membeda-bedakan orang dan membuli temannya. Oke, setelah kalian melihat drama yang telah ditampilkan oleh teman-teman tadi, Ibu pengen tanya nih kepada para pemainnya. Untuk Mbak Fatim, bagaimana
mendengarkan tadi dramanya, setelah melihat materi yang Ibu sampaikan, Ibu pengen tanya nih apa kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Coba Mbak Ira berdiri, sampaikan kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi. Mulai dari pertanyaan. Iya. Nah, jadi sepengertian saya Iya. bullying itu adalah suatu perundungan di mana dia itu bisa melakukan kekerasan fisik maupun non fisik, bisa verbal maupun non verbal. Terus dampak Akibatnya apa dari sebuah bullying itu bisa jadi ke mental, sulit tidur, sulit makan, dan overeating yang berlebihan, dan selalu merasa tidak aman dimanapun tempatnya karena dia merasa nanti aku bakal dibully di sini. Jadi dia punya ketakutan yang berlebihan dimanapun dia berada. Terus kalau sebab-sebabnya biasanya sih orang yang membuli ini karena dia itu ingin terlihat value-nya, ingin terlihat, dia ingin terlihat tinggi, ingin dihormati, ingin harus validasi. terus cara mencegahnya tadi. Cara mencegahnya ya seperti yang tadi dikatakan sama Bu Tiara, jadi bisa meningkatkan harga dirinya, terus merasa jangan takut mau melaporkan kalau ada pembulian, biar ini juga meminimalisir banyaknya bulian di sekolah. Beri tepuk tangan untuk Mbak. Sedikit ya Ibu tambahkan bahwa tadi Ibu jelaskan juga bahwa pelaku bullying itu lebih kuat atau lebih merasa keras daripada korbannya. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dulu materi hari ini. Kita akan lanjut minggu depan materi selanjutnya. Oke, untuk ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa. Mbak Fatim. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa berkah ilmunya buat kalian semua. Ibu tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.